Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku. Aku mau cerita tentang aku di sini dari mulai bangun pagi sampai malam. Malam nanti ya. Bangun pagi sampai malam, apa yang aku kerjakan sehari-hari. Yang aku kerjakan tentu saja sama aja, tidak ada lain. Cuma merawat pasien aja, sama ibadah, sama sembahyang. Aku bangun pagi guys, jam 3, jam setengah 4. Ya, tapi bukan bekerja, bukan. Aku sembahyang, aku tahajud. Bangun pagi-pagi, aku tahajud. Lalu dikir, ngaji, membaca Al-Quran sampai subuh. Nanti habis subuh baca Al-Quran lagi sampai duha. Setelah duha jam 7 aku malah tidur lagi guys. Tidur lagi sampai setengah 9. Jam 9 bangunin pasien, perawatan, lalu dikasih makan pagi. Setelah itu ke rumah sakit. Setelah ke rumah sakit, terapi atau pucen, exercise ya. Setelah itu pulang sampai jam 11. Jam 11 pulang di rumah, masak buat 2 orang, aku sama pasien. Setelah itu makan. Setelah makan setengah 12 pasienku aku tidurin, aku taruh di ranjang. Aku baru makan, jam 12 lebih aku sembahyang, baru aku tidur. Setelah tidur jam 3 banguni pasien, ngangkat pasien, lalu pasienku makan makanan ringan, minum susu, makan buah gitu guys, jam 3. Setelah makanan ringan itu exercise lagi, olahraga, pucen di rumah ya, terapi di rumah, ada alat-alatnya guys di rumah. Setelah olahraga, sambil aku menunggu olahraga pasienku, aku membaca Al-Quran sama sholat asar. Lalu setelah itu jam 5 pasienku makan. Setelah makan pasienku terapi berdiri. Setelah itu terapi berdiri, saya taruh ranjang lagi. Baru aku yang makan, terus aku sembahyang maghrib. Setelah itu aku pijet guys, mijeti pasienku tuh, dipijet, diolahragani di ranjang. Setelah itu aku mandi. Setelah mandi ngisa sudah istirahat guys. Jam 8-9 aku sudah istirahat. Pasienku dikasih obat, sudah tidur sampai pagi lagi. Begitulah cerita aku guys. Aku di sini tidak bersih-bersih, tidak bersih-bersih rumah, masak cuma 2 orang makan. Karena tempatku ini pabrik, yang bersih-bersih itu orang pabrik. Begitulah cerita aku kerja di sini. Tapi bisa ibadah sembahyangku full. Aku bisa 17 rakaat sholat wajib full, bisa tahajud, sholat witir 11 rakaat ya full, sholat duha full, rawatib full, bisa baca Al-Quran, ada waktunya baca Al-Quran,
waktunya dikir begitu guys. Jadi di sini tuh santai aku. Belum pernah aku guys kerja seenak ini, seenak di sini ini. Dulu di Hong Kong juga susah, di Singapura ya susah. Dulu di Taiwan tuh di Hualien susah banget pasiennya. Ini pasiennya lumpuh total, ngangkatnya berat. Cuma ndak itu guys, ndak susah. Majikan baik, majikannya anaknya perempuan. Baik banget, semua dicukupin, cuma ngangkatnya berat. Begitu guys, cerita aku itu. Tapi walaupun majikan baik, terus pasien baik, aku juga ingin pulang karena orang tua aku menyuruh pulang. Suami menyuruh pulang, anak-anak menyuruh pulang, aku juga ingin pulang. Maunya aku pulang bulan 3 guys, tapi gantinya belum ada. Sudah ambil dari Indonesia tapi belum datang. Maunya bulan 3 tahun 2022 ini. Cuma ya itu gantinya belum ada. Gantinya belum ada. Karena Indonesia juga belum memberangkatkan ke sini. Terus ini juga belum terima. Ada itu lagi virus, masih virus. Ada Omikron lagi di Indonesia. Jadi susah kayaknya. Tidak tahu kapan aku harus pulang. Sebetulnya aku udah kangen banget. Keluarga aku kangen banget sama aku, menunggu-nunggu. Entah kapan aku harus pulang. Tapi pasienku itu kalau aku bilang mau pulang, dia bilang mau mati dulu baru boleh aku pulang. Begitulah. Dia sayang banget sama aku, sama anaknya perempuan itu sayang banget sama aku. Aku di sini juga baik-baik saja, santai. Ya andaikan aku bukan orang yang berumah tangga atau belum keluarga, mungkin bisa berpuluh-puluh tahun di sini. Enak banget, semua tercukupi, tidak pikiran gitu ya. Enak banget pokoknya. Cuma ngangkatnya pasien aja berat gitu. Tapi ada alatnya guys, ada alatnya ngangkat pasien. Kursi rodanya juga otomatis, ranjangnya juga remotan otomatis. Olahraga juga di rumah ada, juga tiap hari ke rumah sakit. Kalau pagi 1 minggu itu di rumah sakit terapi, di rumah sakit Taiwan umum itu 3 kali 1 minggu. Di rumah sakit tradisional Cina Cenco tusuk jarum itu 3 kali. Jadi kayaknya waktunya itu habis di situ-situ aja. Jadi ya ndak waleh. Walaupun hari-hari kerjaannya sama tuh ndak bosen gitu, karena juga lewat pasar juga, mata juga bening kalau lewat pasar tuh segala hal ada, mau beli apa ada. Tapi pemborosan juga. Ya begitulah, sebetulnya aku di sini tuh enak banget. Enak banget, tidak seperti yang dulu-dulu susah banget, seperti di Hong Kong itu susah banget. Tapi aku tidak ambil libur guys di sini. Aku tidak ambil libur, tidak mau libur karena libur itu aku pikir juga cuma pemborosan aja kalau libur. Yang dulu-dulu aku libur, ini aku dikasih libur sama majikan, sama anaknya perempuan. Setiap minggu atau hari libur disuruh libur. Tapi akunya tidak mau libur karena apa? Libur tuh tambah capek, bukannya libur itu tambah seneng. Lagian aku kalau naik mobil, naik kereta tuh inginnya muntah terus, mabukan. Jadi aku tuh tidak libur, tidak ambil libur. Jadi di sini nih, selama di Taiwan itu sudah
berapa tahun gitu sudah 10 tahun lebih tapi aku belum libur karena libur juga perlu dana pertamanya, keduanya aku juga kecapean, ketiganya mabukan. Terus kalau tidak libur kan bisa tidur siang, kalau libur malah justru tidak bisa libur, tidak bisa tidur. Aku suka tidur siang, jadi kalau tidak tidur siangnya aku pasti kepalaku tuh sakit, jadi aku tidak libur. Aku cuma di rumah, waktunya setelah makan tidur, jadi gemuk seperti gajah aku guys. Sekarang ini aku gemuk, cuma makan sama tidur. Lalu barusan aku tidak ke terapi ada 1 tahun guys, dibleng di kamar sama pasien karena ada virus corona itu dulu tuh agak tinggi gitu, jadi lockdown, aku dibleng, tidak boleh kemana-mana, juga tidak keluar. 1 tahun ada guys, di kamar saja, cuma makan sama tidur, jadi gemuk aku meningkat, meledak. Ya begitulah cerita saya guys, teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.